Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dewi Andira dengan NIM D022151. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat yang diberikan oleh Ibu. Ada 3 pertanyaan, yaitu pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh pada kasus di Indonesia. Nah, pentingnya etika dalam bisnis itu sangatlah penting karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, ada beberapa alasan mengapa etika penting dalam bisnis. Pertama, reputasi dan kepercayaan. Mengapa reputasi dan kepercayaan termasuk penting dalam bisnis? Karena bisnis yang menjalankan praktik etis cenderung membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Kedua, kepatuhan hukum. Etika bisnis membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, yang pada gilirannya mengurangi risiko terhadap sanksi hukum. Ketiga, pengembangan hubungan. Praktik etis memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder seperti karyawan, investor, dan pemerintah. Selanjutnya, keberlanjutan bisnis. Nah, mengapa keberlanjutan bisnis juga penting dalam bisnis? Yaitu karena menjalankan bisnis secara etis, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan jangka panjang. Contoh penerapannya di Indonesia yaitu salah satu penerapan etika dalam bisnis di Indonesia adalah ketika sebuah perusahaan memastikan bahwa karyawannya dibayar sesuai dengan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memberikan fasilitas dan kondisi kerja yang aman dan sehat sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, adapun soal kedua yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Nah, pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia itu seperti korupsi, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, contoh dari korupsi yaitu suap yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk kontrak proyek. Nah, untuk pencemaran lingkungan itu seperti pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, untuk pelanggaran hak asasi manusia, contohnya itu seperti pekerja anak atau kegiatan kerja paksa di pabrik-pabrik tertentu. Sanksi yang harus diberikan itu sanksi untuk pelanggaran etika bisnis haruslah sejalan dengan hukum yang berlaku dan dapat mencakup denda, pemecatan karyawan yang terlibat, pencabutan izin usaha, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Adapun soal ketiga yaitu bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson, mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik. Cara kerja bisnis IBM dan Johnson serta etika yang digunakan. IBM adalah perusahaan teknologi informasi multinasional yang berfokus pada solusi perangkat lunak dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka berkomitmen untuk mematuhi standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnis mereka, termasuk konsistensi dalam penanganan data pelanggan dan perlindungan privasi. Nah, sedangkan Johnson & Johnson adalah perusahaan farmasi dan kesehatan multinasional yang beroperasi di berbagai segmen industri termasuk perawatan kesehatan konsumen, produk farmasi, peralatan medis. Mereka dikenal karena fokus mereka pada keselamatan dan keamanan produk, kualitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Johnson & Johnson memiliki kode etik yang ketat yang mengatur perilaku dan praktik bisnis mereka, termasuk komitmen untuk integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum
yang berlaku di setiap pasar di mana mereka beroperasi. Nah, kedua perusahaan ini dianggap menggunakan etika bisnis yang baik karena mereka tidak hanya mematuhi standar etika, tetapi juga secara aktif berupaya untuk mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan produk, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai tingkat bisnis mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.